Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran ke-6, subtema 2 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah nilai-nilai penting dalam musyawarah. Nah, ini contohnya ya, ada gambarnya. Kemudian yang kedua, menggali informasi pada teks bacaan. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Ketiga materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah nilai-nilai penting dalam musyawarah. Materi ini bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Dalam musyawarah, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, jadi kalau tidak ada landasan ini, maka gotong royong dan kekeluargaan pada musyawarah, maka tidak terjadi musyawarah yang saling menghargai satu sama lain. Seperti pada rapat RW 01 di sini contohnya ya. Ada rapat RW 01 antara Pak RW dengan masyarakatnya. Nilai-nilai penting dalam musyawarah yang pertama adalah satu, kebersamaan. Jadi kebersamaan ini tercipta manakala kita melakukan musyawarah dari setiap anggota masyarakat yang ada. Jadi semua pada dasarnya dianggap sama kedudukan dan fungsinya. Jadi kebersamaan ini bermanfaat untuk kita semua pada saat kita melakukan musyawarah. Yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Jadi nilai penting yang lainnya, yang kedua adalah siapapun dia yang datang sebagai anggota maupun sebagai pemimpin musyawarah boleh berpendapat, karena ini merupakan adalah kebebasan atau hak yang dimiliki dari setiap peserta musyawarah. Yang ketiga adalah menghargai orang lain, nilai yang cukup penting ya. Dimana menghargai orang lain adalah ketika orang lain berpendapat, kita menyimaknya atau mendengarnya dengan sebenar-benarnya. Jadi inilah poin nilai menghargai orang lain yang bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan musyawarah. Keempat adalah persamaan hak dan berjiwa besar. Haknya itu samanya, maksudnya adalah ketika menjadi musyawarah sebagai anggota musyawarah semuanya boleh berpendapat. Ini menyimpulkan bahwa semua orang memiliki persamaan hak yang dia miliki. Berjiwa besar adalah ketika menghargai pendapat orang yang lebih baik. Jadi kita harus menerimanya kalau dia pendapatnya lebih baik dan mensejahterakan ya keputusan yang akan diambil dari setiap atau dari anggota musyawarah itu sendiri. Jadi kita harus lapang ya ketika ada masukan yang lebih baik daripada masukan kita. Kemudian lapang dada menerima hasil musyawarah. Walaupun musyawarah itu kita sudah berpendapat dan pendapat kita tidak diterima karena bisa jadi pendapat orang lain lebih baik dan lebih bagus, maka kita harus berlapang dada menerima hasil musyawarahnya itu dengan seksama dan legowo. Keenam atau yang terakhir adalah tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi musyawarah yang telah dihasil sepakati, setiap anggota musyawarah harus melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan tanggung jawab bahwa hasil keputusan itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan pribadi atau beberapa orang. Ini harus kita laksanakan karena inilah kelebihan dari musyawarah yang ada di masyarakat. 6 hal ini mudah-mudahan kita bisa dapat merasakannya ketika kita bermusyawarah baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang kita tempati.
Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu menggali informasi pada teks bacaan. Materi kedua ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Dalam menggali informasi, ini sebenarnya materi yang sudah berulang kali, bahkan berkali-kali ya. Kalau kita menemukan pelajaran bahasa Indonesia, ini akan selalu berulang. Ingatlah kembali cara mendapatkan informasi dari teks. Nah, Bu Guru di sini pada gambarnya memberikan atau mengingatkan, jangan lupa gitu prinsipnya ya, bahwa untuk mendapatkan informasi sebenarnya sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Langkah pertamanya, yang pertama adalah ketika kita ingin menggali suatu informasi, bacalah teks yang akan kita gali dengan seksama. Jadi bacanya dari paragraf pertama sampai terakhir, benar-benar dibaca keseluruhan sampai benar-benar kita memahaminya. Setelah kita membacanya dengan seksama, menyeluruh dari awal hingga akhir, maka buatlah pertanyaan untuk memudahkan kita dalam menggali informasi, yaitu dengan menggunakan kata tanya: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, lalu jawablah. Jadi dengan pertanyaan ini kamu jawab yang jawabannya ada pada teks yang kamu baca. Jangan buat pertanyaan yang bagus tapi nggak ada jawabannya. Nah, itu berarti ketidaksesuaian antara pertanyaan dengan jawaban yang ada di teks. Dengan membuat pertanyaan ini sebenarnya untuk mempermudah kita untuk mendapatkan informasi yang akan kita dapatkan. Lalu tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, ini sebenarnya opsi aja pilihan. Mau dalam bentuk tabel atau merangkaikan kembali, bebas-bebas saja. Tapi di sini diarahkan untuk membuat tabel untuk mempermudah kita dalam menggali suatu informasi. Mudah-mudahan dari 3 hal ini langkah-langkahnya dapat kita lakukan, kita laksanakan ya, kita buat ketika kita dituntut untuk mendapatkan informasi pada teks yang kita baca. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Materi ini adalah materi terakhir pada pembelajaran kita kali ini yang bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Sebelum diadakan peragaan karya tari, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut. Pertama, gerak tari. Jadi kalau kita mau melakukan peragaan, yang jelas gerakan tari kita harus sudah siap dulu. Kalau tarinya berkelompok, maka gerakan tarinya benar-benar sudah kompak, sudah benar-benar hafal dalam diri kita. Kemudian propertinya, ya propertinya sudah siap, ada semuanya tanpa harus kekurangan atau ada yang kurang. Lalu setelah itu gerak tarinya sudah ada, propertinya sudah dibuat atau dibeli, maka musik pengiringnya harus ada juga. Jadi bisa menggunakan kaset, CD, atau yang lainnya. Keempat adalah kostum. Nah, kostum ini penting untuk membedakan tarian yang kita akan lakukan. Jadi semakin kostumnya unik, membuat tari ini memiliki ciri khas dari suatu tari itu sendiri. Kemudian adalah tata panggung. Nah, tata panggung ini adalah dekorasi yang ada pada panggung yang akan kita lakukan. 5 hal ini adalah 5 hal dari yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan atau mengadakan namanya peragaan tari yang kita lakukan atau peragaan tari yang akan kita buat. Mudah-mudahan 5 hal ini tidak terlewatkan sehingga peragaan tari kita dapat maksimal dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Beberapa fungsi musik pengiring tari. Nah, musik pengiring tari itu memiliki fungsi sebagai berikut ya. Sebagai iringan penyajian tari. Jadi tarinya itu diiringkan jelas ya, karena ini adalah pengiringnya. Jadi sebagai iringan penyajian tari.
Kedua adalah memberi irama dan aksen. Jadi tarian yang kita lakukan itu ada iramanya dari musik yang kita setel atau kita nyanyikan, boleh dalam bentuk nyanyi, boleh dalam bentuk kita dengarkan. Ketiga adalah menambah semarak, semangat, dan dinamisme sebuah gerakan. Jadi biasanya beberapa tarian ketika musiknya beda, maka gerakan tarinya pun akan berubah seiring dengan musiknya itu berjalan. Keempat, memberi ilustrasi atau gambaran suasana. Jadi kalau suasananya lagi gembira, maka musiknya akan ceria, ya. Musiknya ceria, besar, suaranya gede, besar. Atau ketika musiknya kecil, menandakan bahwa sedang dalam kondisi tertentu. Kelima, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Tadi seperti yang tadi ya, ketika tariannya berubah, maka biasanya diiringi dengan musiknya yang berubah. Jadi musik itu sebagai pengatur si penari untuk melakukan perubahan gerakannya. Keenam, memberi tanda perubahan bentuk. Nah, jelas ini sudah cukup jelas ya. Jadi kalau berubah musiknya, maka berubah juga gerakan tarinya. 6 hal ini adalah fungsi dari musik pengiring yang kita sering dengarkan ketika kita menyaksikan atau menikmati dari tarian yang kita lihat. Mudah-mudahan kita sudah paham ya dari materi yang ketiga ini. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, hingga kamu menemukan soal latihan ini, jawablah keempat soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat, dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.